Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dalam channel Dunia Dongeng Mendongeng bersama Tefoni. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, cerita ke-10 ini atau cerita berikutnya ini adalah cerita dari rakyat Aceh. Judulnya adalah Anak Durhaka. Dahulu, di sebuah kampung hidup sebuah keluarga miskin. Keluarga itu memiliki seorang anak bernama Si Kintan. Pekerjaan ayah Si Kintan mencari kayu. Kemudian kayu itu dijual ke pasar. Uang penjualan kayu itu digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Pada suatu malam, ayah Si Kintan bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi seorang tua. Orang tua itu menunjukkan di hulu sungai ada serumpun bambu besar. Di tengah rumpun bambu itu ada tongkat intan. "Carilah, karena itulah anugerah untukmu," ujar orang tua itu. Keesokan harinya, ayah Si Kintan mengajak anaknya pergi ke hulu sungai. Si Kintan bertanya kepada ayahnya, ada perlu apakah di hulu sungai gerangan. Namun ayahnya mengatakan hanya jalan-jalan saja. Mereka berjalan ke hulu menyusuri sungai. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba di serumpun bambu. Ayah Si Kintan mendekat ke rumpun bambu itu. "Ayah sedang mencari apa?" Ayahnya tak menjawab, malah sibuk mencari-cari. Tak berapa lama wajahnya berbinar, ia melihat tongkat intan. Cepat-cepat diambilnya tongkat berharga itu dan segera membawanya pulang. Kemudian ayah Si Kintan menceritakan mimpi tentang tongkat itu. Ketika tiba di rumah, ibu Si Kintan heran melihat suaminya memiliki tongkat intan. Mereka bertiga mufakat akan menjual tongkat intan. Tapi kemana dijualnya? Bila di daerah itu dijual, orang-orang tentu bisa menduga barang itu hasil curian. Bukankah hidup keluarga itu miskin? Akhirnya, orang tua Si Kintan meminta Si Kintan menjual tongkat intan itu ke negeri lain. Si Kintan pun pergi dengan perahu. Sesaat sebelum berangkat, ayah Si Kintan berpesan, "Kalau kamu sudah menjual tongkat intan ini dan mendapat uang banyak, jangan lupa pada kami. Ingat, hidup ayah ibumu ini miskin." "Percayalah ayah, Ananda akan selalu ingat ayah dan ibu," ujar Si Kintan. Dalam perjalanan, Si Kintan selalu membantu pemilik perahu. Ketika sampai di tujuan, Si Kintan dibebaskan dari ongkos. Bahkan, pemilik perahu memberikan sedikit uang. Hati Si Kintan merasa sangat senang. Tiba di negeri itu, ia mencoba mencari induk semang. Beberapa hari ia tinggal di rumah induk semangnya. Suatu hari ia pergi ke pasar menjual tongkat intan yang dibawanya. Beberapa toko yang ditawari tak mampu membeli tongkat intan yang mahal itu. Untunglah ada yang menunjukkan sebuah toko paling besar di negeri itu. "Mungkin toko itu mau membeli barangmu ini, Kintan." Kemudian Si Kintan membawa tongkat intan ke toko besar itu, lalu menawarkan kepada saudagar pemilik toko. Si Kintan menceritakan ia sudah menawarkan kepada beberapa toko, tapi tak sanggup membelinya. Rupanya saudagar itu merasa malu. Lalu tongkat intan itu dibelinya walaupun dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendapat uang banyak, Si Kintan mulai berdagang. Ia membuka toko. Karena mempunyai modal yang sangat besar, usaha Si Kintan tampak cepat berkembang. Ia menjadi orang kaya raya di negeri itu. Ia pun telah membeli kapal. Sebagai seorang saudagar kaya, Si Kintan mempersunting istri yang cantik jelita. Hidup dalam kemewahan, ia lupa ayah dan ibunya yang miskin di desa. Suatu malam, Si Kintan bermimpi. Ayah dan ibunya datang menemuinya dan berkata, "Si Kintan, kamu sudah kaya raya. Mengapa lupa kepada ayah dan ibumu? Datanglah, kami menunggumu." Setelah bermimpi itu, Si Kintan sadar akan keadaan ayah dan ibunya yang hidup miskin di desa.
Lalu diceritakannya kepada istrinya dan mereka sepakat akan menjenguk ayah dan ibu si Kintan. Dengan menggunakan kapal sendiri, si Kintan bersama istri serta rombongan menuju kampung ayah dan ibunya. Ketika tiba di pelabuhan, si Kintan mengutus orang memberitahu kedatangannya kepada ayah dan ibunya agar orang tuanya datang ke kapal. Orang itu segera memberi kabar dan mengatakan bahwa si Kintan sudah kaya raya. Mendengar berita itu, ayah si Kintan segera menuju kapal ingin segera bertemu dengan buah hatinya. Di tepi kapal, ia bertanya di mana anaknya si Kintan. Petugas memberitahu kepada si Kintan bahwa ayahnya sudah datang. Ketika melihat ayahnya sudah tua dengan pakaian kumal dan compang-camping, si Kintan merasa malu kepada istri dan rombongannya. Si Kintan tak mengakui bahwa orang tua yang ada di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Bukan, dia bukan ayahku. Suruh orang tua itu pergi, kata si Kintan. Dengan hati yang sedih, ayah si Kintan pulang. Di rumah orang tua itu menangis. Istrinya heran melihat tiba-tiba suaminya menangis. "Mengapa abang menangis?" tanya istrinya. Si Kintan tak mengakui lagi aku sebagai ayahnya. Coba kau ke sana, barangkali kau diakui sebagai ibunya, ujar ayah si Kintan. Ibu si Kintan pun berangkat ke kapal ingin menemui anaknya. Di tepi kapal kepada orang, ia memberitahu ingin bertemu dengan anaknya si Kintan. Ketika si Kintan melihat ibunya tua bangka dengan pakaian kumal pula, ia malu mengakui orang itu ibunya. Lalu pulanglah ibu si Kintan dengan hati sedih. Tiba di rumah, ia bertangis-tangisan dengan suaminya. Si Kintan dan rombongan pun bersama kapalnya berangkat. Tak berapa jauh meninggalkan pelabuhan, datanglah hujan dan badai. Kapal si Kintan tak dapat berlayar. Kapten kapal berkata kepada si Kintan, ia telah durhaka kepada ayah dan ibunya. Kembali ke pelabuhan. Di sana nanti saya akan mengakui kedua orang tua itu adalah ayah dan ibu saya, kata si Kintan kepada kapten kapal. Tiba di pelabuhan, diutus orang menjemput kedua orang tua si Kintan. Si Kintan akan minta ampun. Ketika melihat kedua orang tuanya yang sangat miskin itu, si Kintan masih juga merasa malu. Si Kintan merasa malu mengakui kedua orang tua itu adalah ayah dan ibunya. Kedua orang tua yang datang dengan gembira karena anaknya akan minta ampun sekarang merasa sedih kembali. Si Kintan belum mengakui mereka adalah ayah dan ibunya. Kalau si Kintan belum juga mengakui kami orang tuanya, ya sudahlah. Setelah berkata itu, kedua orang tua pulang dengan hati yang pedih. Tak berapa lama kemudian kapal si Kintan berangkat. Kedua orang tua itu berdoa kepada Tuhan sambil berkata, Ya Allah, kami tidak diakui sebagai orang tua oleh anak kami. Berilah ia hukuman yang Engkau kehendaki. Usai kedua orang tua itu berdoa, datang angin kencang, turun badai topan menenggelamkan kapal si Kintan. Beberapa minggu setelah kejadian, kapal itu tampak menjadi pulau. Di pulau itu hidup seekor monyet putih. Orang berkata, monyet itulah si Kintan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, monyet putih tak tampak lagi, mungkin meninggal dunia dengan 1000 penyesalan. Sampai sekarang, pulau itu dinamakan Pulau Si Kintan. Demikian cerita dari rakyat Aceh dengan judul Anak Durhaka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini bahwa berbakti dan menghargai orang tua adalah awal dan puncak kebahagiaan hidup kita. Simak terus ya Dunia Dongeng dalam Mendongeng Bersama Tefoni. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.